Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian kita lanjutkan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ilaji bi syurbil asali wal hijamati wal kai. Petunjuk Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk mengambil faedah pengobatan dengan mengkonsumsi madu, demikian juga bekam, demikian juga al-kai. Al-kai, memakai besi panas yang ditempelkan di kulit. Wa fi sahih al-Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas an Nabi SAW, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Abbas, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, asy-syifa'u fi thalath, bahwa kesembuhan bisa didapatkan di antaranya pada 3 metode pengobatan. Yang pertama adalah syarbatu asalin, meminum atau mengkonsumsi madu, dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi penting bagi kaum muslimin untuk mempunyai madu di rumahnya. Kalau kita lihat, Rasulullah SAW juga memotivasi untuk habbatus sauda, demikian juga madu, demikian juga kurma ajwa, demikian juga beberapa makanan yang dijadikan sebagai obat lainnya. Wa syartatu mihjamin, dan juga berbekam. Wa kayyatun narin, wa syartati mihjamin wa kayyitin narin, dan juga kai. Wa ana anha ummati anil kai, tetapi aku melarang umatku daripada kai. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan al-kai, dikarenakan dampaknya mungkin saja berbahaya bagi manusia. Nah, kalau kita lihat semua yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini, baik itu madu, baik itu bekam, baik itu kai, bahkan itu adalah metode yang umum di masyarakat Arab zaman itu. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dan kembali menegaskan tentang bahwa kesembuhan itu didapatkan di zaman itu memang rata-rata dengan minum madu, dengan bekam, dengan kai. Dan kalau kita lihat catatan-catatan ini, itu bahkan didapatkan sejak zaman-zaman dahulu kala. Contohnya misalkan pada catatan kebudayaan dan kedokteran di Babilonia kuno tahun 4000-an sebelum Masehi, kemudian bangsa Sumeria sesudahnya, kemudian Yunani, kemudian dilanjutkan masyarakat Arab, dan juga di negeri Cina telah masyhur apa yang disebut dengan al-kai, al-mihjam atau al-hijamah, atau yang disebut dengan kaping, atau yang semacamnya. Dalam bahasa kita disebut dengan bekam. Dalam bahasa kita disebut dengan bekam. Sebelum menyebutkan ulasan Ibnu Qayyim di awal bab ini, kita langsung pada bagian yang kedua tentang hadis-hadis yang memotivasi kaum muslimin untuk bekam. Faslun, adapun fasal tentang beberapa hadis yang berkenaan dengan bekam dari Rasulullah SAW, beliau menyatakan, wa ammal hijamatu fa fi sunan Ibn Majah min hadisi Jubarah bin al-Mughallis. Adapun khusus tentang bekam, kata Imam Ibnu Qayyim, di Sunan Ibnu Majah daripada hadis Jubarah bin Mughallis. Dan hadis ini sebagian para ulama menyebutkan adalah hadis yang lemah. Daripada Kathir bin Sulaim, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma marartu lailata usriya bi malain illa qalu ya Muhammadu mur ummataka bil hijamah. Tidaklah aku melewati satu kaum, tidaklah aku melewati seseorang, maksudnya dari kalangan para nabi, ketika diisrakan ke dimi'rajkan ke langit,
illa qalu, kecuali mereka mewanti-wanti dan berpesan, menasihatkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi ada perintah khusus daripada Rasulullah SAW supaya kaum muslimin melakukan apa yang disebut dengan metode atau terapi bekam. Wa Tirmidzi fi jami'ihi min hadis Ibnu Abbas hadzal hadis wa qala fihi 'alaika bil hijamati ya Muhammadu. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW di sana menceritakan bahwa beliau diwasiati oleh para nabi yang lain dan juga para malaikat, alaika bil hijamati ya Muhammad, hendaklah engkau lazimi hijamah atau berbekam atau juga berbekam. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau tadi adalah hadis tentang perintah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau sedang di Isra dan Mi'rajkan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada hadis Tawus daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ihtajama, beliau pernah berbekam. Jadi beliau juga berbekam. Wa a'tal hajjama ajrahu, dan beliau memberikan al-hajjam atau tukang bekam tadi upahnya. Tentu saja bekam memerlukan peralatan, tentu saja bekam memerlukan alokasi waktu khusus, dan itu juga butuh kompetensi khusus. Makanya Rasulullah SAW memberikan ajrahu atau kompensasinya. Wa fi sahihaini aidan an Humaidin at-Tawili an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibatu. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Humaid At-Tawil daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah dibekam oleh seseorang yang bernama Abu Taibah. Jadi memang di zaman dulu ada tukang bekam namanya, seseorang yang profesinya dan dia memiliki kompetensi untuk membekam. Tidak semua orang bisa membekam. Maka Rasulullah SAW pernah berbekam kepada Abu Taibah. Fa'amara lahu bisa'aini min ta'am, maka Rasulullah SAW memberikan 2 sa' daripada gandum. Wa kallama mawali fa khaffafu anhu min daribatihi wa qala khayru ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Beliau juga menyatakan sebaik-baik metode pengobatan yang kalian lakukan itu adalah al-hijamah atau bekam. Wa fi jami' Tirmidzi an Ubbad bin Mansur qala sami'tu Ikrimah yaqul kana li Ibni Abbasin gilmatun thalathatun hajjamun. Dan diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmidzi daripada Ubbad bin Mansur bahwa aku mendengar Ikrimah berkata, adalah Abdullah bin Abbas mempunyai 3 orang budak. Jadi Abdullah bin Abbas mempunyai 3 orang budak, dan kelebihan budak tadi adalah mereka hajjamun, mereka tukang bekam. Dan dalam budak kaidahnya telah kita sebutkan harta budak adalah harta tuannya. Jadi ada fikih khusus memang yang membahas budak ini. Harta budak adalah harta tuannya. Fakana thnani minhum yugillani alaihi wa ala ahlihi wa wahidun yahjumuhu wa yahjumu ahlah. Maka 2 orang itu senantiasa membantu Abdullah bin Abbas, dan 1 orang itu senantiasa secara berkala membekam Abdullah bin Abbas dan keluarganya. Qala wa qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabiullah, dan Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ni'mal 'abdu al-hajjam. Ya. Sebaik-baik hamba atau budak adalah yang bisa membekam. Yudhibud dam, sebab bekam itu bisa menghilangkan penyakit, baik itu yang berhubungan dengan penyakit maupun yang berhubungan dengan sirkulasi darah atau yang lainnya. Wa yukhaffifus sulba, dan menguatkan tulang sulbi. Wa yajlu anil basari, dan juga bisa menjernihkan pandangan,
Demikian juga kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan ke langit, maka para malaikat semuanya mewasiati kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah alaika bil hijamah, wahai Rasulullah SAW senantiasa lakukanlah bekala bekam, wa mur ummataka bil hijamah, dan perintahkan umatmu untuk melakukan hijamah. Inna khaira ma tahtajimuna fihi yawma sabi asyarata wa yawma tis'a asyarata wa yawma ihda wa ishrina. Sebaik-baik bekam yang kalian lakukan itu adalah pada tanggal 17, demikian juga pada tanggal 19, demikian juga pada tanggal 21 kalender Hijriyah. Inna khaira ma tadawaitum bihi sa'ud wal ladud wal hijamah wal masyi. Ya, di antara metode yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW juga adalah al-masyi, atau memperbanyak jalan, gitu maksudnya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas di sini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu memotivasi tentang hijamah, satu metode pengobatan atau terapi pengobatan yang telah ada catatannya sejak zaman kuno dahulu kala. Dan kita telah mengetahui juga bahwa bekam bahkan sudah diadopsi dan juga diakui oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan sebagai salah satu terapi pengobatan atau terapi kesehatan tradisional. Dan itu memang berkembang, terutama pada dua. Yang pertama adalah di tengah kaum muslimin, yang kedua adalah juga di negeri Cina. Ya, pada pengobatan tradisional Cina itu juga bekam sangat berkembang dan juga digunakan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW ada beberapa hukum yang berhubungan dengan bekam. Misalkan tadi ada kontroversi di kalangan para ulama tentang dua hal. Yang pertama tentang upah bekam, dan yang kedua adalah tentang hukum orang yang berpuasa kemudian berbekam. Adapun upah bekam tadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan al-hajjam, tukang bekam, sesuatu, menunjukkan dibolehkan yang demikian. Adapun keterangan hadis yang lain di mana beliau menyatakan sesungguhnya sejelek-jelek penghasilan atau kama qala Rasulullah SAW itu adalah hasil bekam. Maka para ulama menyatakan bahwa kalau itu sesuai dengan kompetensinya, kemudian juga menghabiskan waktu dan tenaga, maka itu adalah hal yang rasional untuk diberikan kompensasi. Tetapi kalau yang demikian dijadikan sumber untuk memperkaya diri dan tarifnya kemahalan, maka yang demikian ada celaan, sebab bekam sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Kemudian adapun tentang puasa, para ulama beda pendapat. Di mana Rasulullah SAW menyatakan man ihtajama faqad afdhala, barang siapa yang dia berbekam maka puasanya telah batal. Dan ada hadis yang lain, misalkan ihtajama Rasulullah SAW wa shaim, Rasulullah SAW beliau berbekam dalam kondisi beliau puasa. Hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ahmad, ihtajama Rasulullah SAW wa shaim itu adalah ghalat atau adanya kesalahan. Yang betul adalah wa huwa muhrim, beliau sedang ihram. Maka yang demikian atas pendapat yang lebih kuat, hendaklah seorang muslim menghindari bekam saat sedang puasa. Dan yang lebih hati-hati bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa. Nah, kembali jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada rekomendasinya Kementerian Kesehatan itu kan memuat beberapa catatan bahwa bekam ini adalah terapi yang bagus dan diakui, tetapi harus dipastikan adanya kompetensi, adanya tata laksana yang menjamin bahwa bekam tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Kemudian lebih direkomendasikan seseorang yang telah mendapatkan sertifikasi bekam. Kalau kita lihat di Indonesia itu kan ada beberapa asosiasi dan lembaga bekam di mana mereka fokus untuk mempelajari, mengembangkan, demikian juga menyebarkan bekam di tengah kaum muslimin. Contohnya misalkan ada PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Asosiasi yang lain juga ada ABI, Asosiasi Bekam Indonesia,
yang lainnya ada ITB atau Ikatan Terapis Bekam Indonesia. Nah, sebagaimana satu terapi tentu saja tidak bisa dilakukan generalisasi. Ada beberapa kondisi yang kemudian itu menjadi pantangan atau berisiko terhadap seseorang untuk dibekam. Contohnya misalkan seseorang yang mempunyai gangguan pada pembekuan darah. Contohnya misalkan darahnya terjadi pengentalan atau darahnya sangat encer misalkan, itu sangat hati-hati atau bahkan pantang untuk dibekam. Demikian juga anak kecil, ya, di sini berbeda-beda para ahli bekam. Ada yang menyatakan usianya minimal sekian tahun, 4-6 tahun. Ada yang bahkan menyatakan di bawah usia 16 tahun tidak perlu untuk dibekam. Adapun batas di atasnya juga saya lihat berbeda-beda. Ada yang merekomendasikan maksimal 60 tahun, ada yang merekomendasikan maksimal 70 tahun. Di atas itu sudah rentan, hati-hati, bahkan kalau tidak tepat berisiko jikalau dilakukan bekam. Kemudian yang lainnya misalkan beberapa profil yang hati-hati bahkan berisiko untuk bekam, wanita yang hamil atau setelah melahirkan, atau wanita yang sedang haid misalkan. Demikian juga seseorang yang mempunyai penyakit kulit jikalau itu berkenaan dengan titiknya. Demikian juga seseorang misalkan yang tekanan darahnya sangat tinggi atau bahkan sebaliknya. Demikian juga seseorang habis makan misalkan langsung bekam, wah itu bahaya. Sebab darah sedang terkonsentrasi untuk membantu pencernaan, kemudian dipaksa untuk dibekam. Bekam itu kan membuat kondisi vakum sehingga, atau bahkan ditambah dengan sayatan, sehingga tubuh merespon dengan mengalirkan darah ke titik tersebut. Kalau seseorang habis kekenyangan dibekam, ya bukannya bagus, malah efek negatif. Demikian juga seseorang yang sedang sangat lapar atau keletihan, itu istirahat dulu, makan dulu, tenang. Demikian juga orang yang sedang stres atau dalam tekanan tidak untuk dibekam. Beberapa hal jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam yang ditekankan adalah yang pertama titiknya. Kalau dalam dunia bekam kan kita sering disebutkan ada titik-titik yang utama. Yang pertama adalah ala ra'si atau umul mughith, tepat di atas kepala, di antara dua telinga, kemudian antara jidat, kemudian bekam ditarik garis tengah di atas kepala, tepat pada titik tersebut disebut dengan ummu mughith atau ala ra'si. Itu satu titik yang direkomendasikan juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian titik utama yang lain adalah al-akhdain, dua titik di apa istilah kita ini Pak ya? Di belakang sini Pak. Di bawah kuping, kemudian di belakang. Ya, kemudian al-kahil. Al-kahil itu adalah titik paling atas dari tulang belakang. Ya, pada titik atas paling tulang belakang. Kemudian al-katifain, dua apa istilah kita ini ya? Bahu. Kemudian di sana juga disebutkan ada titik alal wala' atau yang di belakang, di atas pinggang. Kemudian yang berikutnya rijil alal qadam, di betis. Nah, itulah titik-titik yang direkomendasikan di dalam Islam oleh para ulama. Dan di sini tentu saja ada perbedaan dengan TCM atau pengobatan tradisional Chinese, di mana mereka juga punya titik-titik khusus berdasarkan titik akupunktur. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting yang kedua tadi adalah waktunya. Di dalam Islam waktunya apa tadi? Pada pekan ketiga. Pekan ketiga itu mulai pada tanggal berapa ya? Pekan kedua kan sampai tanggal 14, di atasnya itu pekan ketiga. Dan dari pekan ketiga yang direkomendasikan adalah tanggal berapa tadi? 17, 19, dan 21.
Sebagian merekomendasikan siang begitu ya, jam 2 sampai jam 3, sebagian merekomendasikan malam sebab itu berhubungan dan ada hubungannya dengan bulan yang sedang purnama. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian tentang tata laksana sterilisasi, tentu saja bekam yang diinginkan adalah manfaat. Dan di zaman dulu penyakit yang ada tidak sebagaimana di zaman sekarang ini. Dan ini memang isu yang sangat krusial. Dan paling aman adalah ya alatnya sekali pakai. Kalau jarum sekali pakai kan gampang jemaah ya. Katakanlah 200 rupiah buang. Buangnya juga harus khusus. Sebab itu limbah medis mungkin ya. Nah, yang masalah kan itunya Pak, apa namanya? Cupnya. Cupnya itu kan lumayan mahal. Nah, sebagian praktisi bekam ada yang merebusnya. Sebagian ada yang kemudian direndam klorin misalkan atau alkohol 70%. Nah, yang masalah adalah ketika antara dia pulang ke rumah kemudian merendam klorin atau alkohol 70% tadi, dia keliling bekam, ya kan? Bekam si fulan, kadang sampai 5-7 orang dalam satu hari, kemudian abai atau lalai dalam SOP atau tata laksana sterilisasi tadi, itu kemungkinan bisa berbahaya. Ada sebagian bekam menyatakan bahwa dia sangat berhati-hati terutama terhadap seseorang yang menderita penyakit AIDS. Kita bisa bayangkan Pak ya, ketika kita bekam, tukang bekamnya cerita, saya tadi barusan bekam penderita AIDS. Wah, kitanya jadi kaget begitu Pak ya. Jadi memang hal yang seperti ini harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi. Kemudian lebih tepat orang yang memiliki sertifikasi. Dan itu alhamdulillah sudah ada di Balikpapan. Ada beberapa ustadz yang memang fokus di metode bekam. Ya, metode bekam. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Ini mungkin yang kita bahas di pagi ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disebut oleh para ulama dari hukum malam nisfu Sya'ban, dan demikian juga beberapa hal yang berkenaan dengan bekam. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, singkat sampai di sini dulu kajian kita. Selebihnya mungkin ada pertanyaan terutama tentang Sya'ban jemaah atau tentang bekam tadi ya. Nah, jadi kalau sudah 60 atau 70 tahun ke atas memang hati-hati juga bekam. Sebagian terapis bahkan kalau berisiko ngotot bekam itu menandatangani jemaah? Surat pernyataan. Jangan sampai habis dibekam pingsan atau meninggal. Waduh. Bahaya, bisa dituntut kan begitu jemaah ya. Naam. Dan bekam sendiri kita lihat itu kan macam-macam. Kalau zaman dulu itu ada yang pakai sapi itu Pak, tanduk. Ada juga yang pakai gelas. Jadi kalau kalau nggak bisa beli bisa pakai gelas. Hanya saja gelas itu kan nggak bisa di vakum. Gelas biasanya itu digunakan untuk terapi bekam memakai api. Tisu kapas maksudnya, dikasih alkohol kemudian dibakar kemudian langsung ditutup sampai mati apinya. Apinya akan menyerap darah yang tidak bagus setelah sebelumnya dilakukan sayatan. Demikian juga sayatan. Sayatannya juga harus tepat. Kalau kurang sedikit tidak efektif, kalau kelebihan bahaya juga nyayatnya. Sayatan ada yang kalau kita lihat memakai jarum, ada juga yang memakai silet. Kalau jarum mungkin sudah sedemikian rupa di setting, tetapi kalau pakai silet manual, pakai tangan, nah itu tentu butuh keahlian tingkat tinggi. Kalau nggak ahli bahaya coba. Ya, demikian juga bekam itu tidak boleh pada daerah vena.
Demikian juga pusat syaraf. Jadi harus betul-betul tepat. Maka kalau ada waktu, ada biaya, ya bagus kaum muslimin belajar bekam anak-anak kita, kemudian kita, sehingga kita bisa membekam keluarga kita sendiri seperti itu. Ada bekam yang disebut dengan bekam basah, melakukan sayatan. Ada bekam yang disebut dengan bekam kering, hanya untuk melakukan vakum tadi. Dan ada bekam juga yang bahkan setelah divakum digerak-gerakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim daripada motivasi bekam. Ada pertanyaan mungkin silakan. Terutama tentang nisfu Sya'ban tadi. Hari ini tanggal berapa, Pak? Ya, silakan, Pak. Iya. Biasanya sang terapis itu kan melakukan analisa terhadap orang yang akan dibekam. Kemudian dia merekomendasikan secara berkala mana yang lebih tepat. Apakah tiap bulan ataukah selain daripada itu. Tetapi umumnya untuk pemeliharaan kesehatan umumnya itu adalah setiap bulan. Tetapi pada kondisi khusus biasanya sang terapis itu ada rekomendasi sendiri. Ada beberapa sang terapis ketika menganalisa si penderita tadi, kemudian dia merekomendasikan 2 minggu sekali misalkan. Bahkan ada beberapa yang merekomendasikan seminggu sekali pada kondisi khusus. Tetapi umumnya memang pemeliharaan yang direkomendasikan adalah 1 bulan sekali, gitu ya, 1 bulan sekali. Dan terdapat dalam perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i memang la taskun, jangan kalian tinggal fil balad, di satu tempat yang tidak ada di sana seorang faqih yang bisa menjelaskan hukum Islam, dan juga satu tempat yang tidak ada tabibnya, yang tidak ada ahli kesehatannya, Adapun kai tadi tidak direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang direkomendasikan adalah bekam. Nah, baik, ada yang lain silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang salah satu isu di mana banyak madu palsu beredar di pasaran. Bahkan mungkin kalau dilihat antara madu asli, madu palsu, peluangnya bisa jadi lebih banyak madu yang palsu, boleh jadi demikian. Kalau tingkat keyakinan pasti asli, tentu saja kalau kita sendiri yang manennya itu pasti, Pak ya. Yang kedua, makin singkat jalur distribusi, makin bisa dipastikan keaslian madu. Contohnya ada teman kita memang peternak madu. Contohnya ada keluarga kita memang peternak madu. Makin singkat sanadnya, sanad itu maksudnya apa ya? Ya, jalurnya itu makin bisa di cross check dan bisa dipastikan. Bahkan sebagian menyatakan nulisnya dengan beberapa kalimat iklan yang bombastis. Madu sanad. Maksudnya madunya ada sanadnya. Bisa dicek. Contohnya misalkan distributornya si fulan, produsennya si fulan, kemudian pengecernya si fulan.
Katakanlah demikian. Dia hanya memakai 3 atau 4 mata rantai. Kemudian disebutkan ini sanadnya, sehingga terkenal madu mempunyai sanad, saking sulitnya cari madu asli gitu Pak. Sebagian yang lain mungkin dengan kalimat iklan, yang lain contohnya tidak asli uang kembali, tapi kita sudah konsumsi, mau nagih uangnya juga nggak bisa. Ya tentu saja kalau di sini kita bisa melakukan upaya-upaya yang kita bisa mengamankan. Contohnya kita bisa langsung beternak kan? Ya misalkan kan ada madu kelulut misalkan saat ini gampang untuk diternakkan. Kita juga tinggal beli ratunya sama tempatnya begitu. Itu kan yakin pasti 100%. Atau kita mempersingkat sanad tadi, atau kita hanya membeli madu yang sudah ada uji labnya misalkan, dan keterangan bahwa itu asli, atau hal-hal yang semacamnya, atau kita kenali lewat ciri-ciri khasnya. Tentu saja memang dalam hal ini perlu berhati-hati. Madu kalau salah fatal juga Pak ya. Contohnya gula darah kita tinggi, kemudian kita minum madu. Orang yang dengan latar belakang gula tinggi itu minum madu asli pun hati-hati dan dibatasi. Nah, kalau dia minum adalah madu palsu, gula, wah itu bahaya. Kata Ustadz minum madu, tapi kok pas minum madu tambah sakit, gitu ya. Itu bahayanya seperti itu. Jadi memang penting hati-hati juga. Nah, baik, silakan ada yang lain. Dan madu tentu saja salah satu produk dari lebah. Yang lainnya kan ada propolis begitu Pak ya. Ada lagi bepolin misalkan. Sangat ideal jikalau itu dikombinasikan. Baik, mungkin ada yang lain tentang Sya'ban tadi Pak. Tentang nisfu Sya'ban. Ada pertanyaan mungkin? Di tempat kita biasanya ada yang puasa khusus Pak ya. Puasa nisfu Sya'ban itu enggak ada. Yang ada puasa Ayyamul Bid. Nah, iya, jadi sangat ideal misalkan di salah satu keluarga kita atau di lingkungan terdekat rukun tetangga ada yang mempelajari dan mendalami bekam, itu lebih bagus sehingga memudahkan kaum muslimin. Sebab ini juga telah terbukti, beberapa jurnal ilmiah juga menyatakan bahwa bekam itu mempunyai khasiat dan manfaat kesehatan yang sudah terbukti secara baik itu secara teoritis maupun secara empiris, bahwa demikian mempunyai fungsi dan khasiat, terutama bekam ini. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini yang kita bisa sampaikan dari pengulangan fikih yang membahas tentang nisfu Sya'ban. Kemudian juga tadi motivasi Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk senantiasa menggunakan metode atau terapi berbekam dengan beberapa catatan-catatan khusus yang tentu saja penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.